Selamat sore Medan. Kok kompak kali kita ya? Bajunya juga kompak nih. Nah, Tribuners, seperti biasa di program Selamat Sore Medan ini, di sini Ica dan Joy bakalan mengulas 3 berita utama yang paling banyak dibaca oleh Tribuners sekalian. Benar sekali ya. Jadi tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai ke berita pertama. Jadi berita pertama ini sempat viral sekali, benar, viral sekali. Yaitu pertama-tama ini adalah penemuan seorang gadis remaja pada awalnya ditemukan tanpa identitas di dalam sumur. Sudah dalam kondisi meninggal dunia. Dengan leher terikat dasi. Nah, yang jadi beritanya ini adalah sekarang pelakunya udah ditemukan, yaitu Rizky Lewa alias Reza Sumbing, ditangkap polisi setelah membunuh siswi SMA bernama Lydia Sitinja. Jadi udah diketahui nih identitas dari pelaku. Si korban juga ya. Identitas dari korban dan pelakunya juga sudah ditangkap. Nah, menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Tuku Fatir Mustafa, saat ini pelaku telah diamankan dan masih dalam pemeriksaan polisi. Pelaku saat ini sudah dilakukan penahanan terhadap pelaku dengan dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Kalau dipikir-pikir kan ini berencana. Bukan. 338 ini kan penganiayaan ya. Tentang pasal mengandung penganiayaan, dan dia itu dengan ancaman 5 tahun penjara ya saat ini. Nah, ia mengatakan pelaku ditangkap oleh personel gabungan dari unit 2 Buncil Jataras Polda Sumut yang dipimpin oleh AKP Zikri Muammar dan Satreskrim Polrestabes Medan. Anyway, mengenai si Reza Sumbing ini sempat viral juga videonya yang dia ditangkap. Ya, baru kayak mamanya kayak shock, pembunuhan gitu. Kasihan sih mamanya gitu kan. Karena kondisinya pas pula lagi di rumah lagi jualan kan. Nah, Pak Watir ini mengungkapkan dari hasil pemeriksaan sementara pelaku nekat menghabisi nyawa siswi tersebut karena sakit hati setelah dihina oleh korban. Sebelumnya, Lydia Patmo Sitinjak, ini korban, siswi SMK Nilai Harapan ditemukan tewas dengan cara yang cukup tragis, yang kayak Joy bilang itu tadi. Bagaimana jasadnya ditemukan warga di dalam sumur di areal perkebunan jagung. Bayangkan lah, berarti dibawa ke sana dia kan. Nah, penemuan jasad gadis yang diduga kelas 2 SMK itu membuat geger warga pada Kamis 15 Desember 2022 kemarin. Saat ditemukan, kondisi gadis malang tersebut masih mengenakan seragam sekolah dan lehernya dalam keadaan terikat dasi. Itu dasi sekolah dia? Iya, dasi sekolah dia. Setelah ditemukan, jenazah korban pun langsung dievakuasi oleh petugas dan dibawa ke rumah sakit Bayangkara Medan. Nah, kita udah punya video mengenai penangkapan dari si Reza Sumbing ini. Mungkin kita boleh sama-sama saksikan video berikut ini. Ada yang mau dicari? Assalamualaikum, mohon izin Bu. Reza? Ini mah. Reza. Reza? Mana handphone si apa? Handphonenya mana? Handphonemu mana? Iya, handphonemu kau jual. Handphone siapa mana? Handphone si Lydia. Handphone si Lydia. Ambil. Ambil ya. Mohon izin Bu. Iya. Bapaknya dari Polda. Ya Allah. Handphone si Lydia mana? Handphone sih. Ya. Kaki naik yang mana? Mana? Ini. Ini dokumentasikan. Nih sebelum kita ini. Mau sama siapa? Sendirian. Pakai kereta itu? Enggak, itu Vario. Pakai kereta Vario. Yang putih memang ya. Kereta Vario, keretanya ini. Bukan ini enggak. Kereta siapa kau pakai? Sumpah, ini enggak. Kereta siapa? Nah, ini juga cuma satu lagi. Siapa? Iya, ini satu lagi ada. Oh iya. Kereta siapa? Banyak kali juga. Iya, siapa kereta siapa kau pakai? Di belakang. Di belakang siapa?
Punya kan juga, punya anu. Mana keretanya mana? Punya anak, Belakang. punya aku Pak. Ya udah Bu. Jadi mohon izin Ibu. Ya. Ya, ini kami dari Direktorat Kriminal Umum Jatabes Polda, ini surat perintah kami. Iya, aku Mana kita bang? Hah? Dari mana? Dari apa bang? Dari keluarga baik-baik. Cek bang. Di situ mana Bang? Iya ya di sini bang. Ya, untuk pelaku sudah ditangkap oleh tim gabungan Direktorat Krimpum Polda Sumut bersama juga dengan Polrestabes Medan. Pelaku saat ini sudah dilakukan penahanan. Terhadap pelaku dijerat dengan pasal 338. Untuk lengkapnya nanti akan disampaikan lebih lanjut kaitannya dengan motif dan modusnya. Tapi untuk sementara hasil pemeriksaan untuk motif pelaku melakukan perbuatan ini karena sakit hati, ya. Itu terancam berapa tahun dia bang? Di penjara. Untuk pasal 338 di atas 5 tahun. Apakah ada tanda-tanda pemerkosaan bang? Nanti untuk lengkapnya nanti. Iya itu dia. Ternyata Videonya. sumur kering gitu Iya, ya. sumur kering. Mungkin dia udah dibunuh kali ya. Baru ditaruh di situ di dekat ladang jagung tadi. Iya, tapi daripada kita menerka-nerka, kita lebih baik langsung, karena udah ada juga reporter kita Iya. yang langsung melaporkan, kita langsung hubungi saja Bang Alfiansyah. Halo Bang Alfiansyah, selamat sore. Aduh. selamat sore Ica dan Joy. Selamat Ribut sore banget Bang ya, Bang Alfiansyah. Alfiansyah hari ini. Lagi di mana ini? Lagi di seputaran Kota Medan. Iya, Oke. baik. Kayaknya setiap SSM kita selalu Bang Alfiansyah ini ada ya. Bang Alfiansyah ada di mana-mana gitu. Heeh. Nah, Bang Alfiansyah, boleh diceritakan Bang gimana kronologi pembunuhannya dulu nih, Bang? Dari siswi tersebut ya, Lydia Sitinjak. Baik, Ica dan juga Joy. Ya, kejadian pembunuhan ini bermula dari perkenalan si pelaku, si Rija Sumbing ini, yang akrab disapa Rija Sumbing ini, berkenalan melalui media sosial dengan si korban. Nah, setelah berkenalan tersebut, si korban ini dan pelaku ini bertemu. Setelah bertemu, lalu si pelaku ini awalnya menjemput si korban di rumah salah satu rekan dari korban, dan membawa korban ini berjalan-jalan begitu ke sekitaran lokasi tempat penemuan mayat di Desa Serbajadi, Kecamatan Tunggal. Nah, di sana tiba-tiba mereka ini sempat berhenti dan terlibat perbincangan begitu antara pelaku dan si korban ini. Nah, setelah itu tiba-tiba si pelaku ini sempat memegang-megang si korban dan berbincang lah begitu. Namun saat itu si pelaku ini tiba-tiba membuka maskernya begitu, sehingga si korban ini terkejut begitu dengan kondisi yang si pelaku ini yang mengalami cacat di bagian wajahnya itu. Nah, di sana si pelaku ini mengatakan kepada si korban bahwasanya apakah dia itu bisa diterima dengan si korban ini. Namun karena korban terkejut itu sempat bilang bahwasanya tidak ada yang mau dengan pria yang cacat begitu. Si korban juga sempat menyampaikan bahwasanya dia tidak mau, bahasanya tuh kau aja sama mamamu, begitulah istilahnya, yang membuat si pelaku ini sakit hati. Setelah sakit hati, kemudian si pelaku ini langsung menjerat leher si korban dengan menggunakan tali dan dibekap gitu selama sekitar 15 menit, dan akhirnya si
korban pun meninggal dunia. Nah, setelah meninggal, si korban ini dibawa oleh pelaku tidak jauh dari lokasi kejadian itu dan menemukan sebuah sumur di sana. Nah, ketika itu si pelaku langsung membuang jasad si korban ini ke dalam sumur yang juga waktu itu sumur itu ada airnya begitu. Nah, selang beberapa hari, itu kejadiannya di hari Selasa tanggal 13. Nah, waktu penemuan itu di hari Kamis tanggal 15, di mana saat itu ada seorang warga yang kebetulan yang mempunyai lahan tersebut datang ke lokasi untuk melihat tanaman jagungnya. Namun ketika itu dia melihat ada sesosok mayat di dalam sumur yang sudah hampir membusuk begitu. Nah, ketika itu dia pun langsung melapor ke kepala desa dan selanjutnya kepala desa melaporkan kepada polisi. Hingga akhirnya polisi pun datang ke lokasi untuk mengevakuasi jenazah. Awalnya memang tidak diketahui jenazah ini untuk identitasnya itu siapa. Karena setelah dievakuasi langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara Medan. Nah, setelah tak lama akhirnya ada keluarga melaporkan peristiwa itu kepada polisi, hingga akhirnya polisi pun langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya menangkap si pelaku ini di rumah keluarganya di kawasan Binjai karena sudah sempat melarikan diri si pelaku ini. Saat ini pelaku sudah diamankan di Polrestabes Medan dan masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak polisian. Nah, menurut keterangan Kasat Reskrim Polrestabes Medan, si pelaku ini dijerat dengan pasal 338 dengan hukuman itu di atas 5 tahun penjara atau maksimal itu 15 tahun penjara. Ya, begitu Ica dan Joy. Baik Bang Alfiansyah, kan tadi ditemukan sudah hampir membusuk ya kondisi jenazah dari Lydia Sitinjak ini sendiri. Kira-kira Bang, udah berapa lama ya dia meninggal lalu ditemukan oleh pihak polisi? Ya, meninggalnya itu di hari Selasa ya, sekitar hari Selasa, dan ditemukan di hari Kamis. Itu sudah berkisar 2 hari begitu jenazahnya di dalam sumur. Nah, lalu Bang Alfiansyah, berarti mereka ini first meet gitu ya, pertama kali ketemu dan langsung dibunuh pada hari itu juga gitu? Iya, karena waktu ketemu itu dia itu langsung dibawa jalan-jalan dengan si pelaku ini, karena kan mereka ini bertemu dengan berkenalan di media sosial dan tidak pernah bertemu langsung. Nah, hari itulah di hari Selasa itulah mereka ini untuk pertama kalinya bertemu. Rupanya setelah bertemu itu, setelah jalan-jalan, waktu dijemput itu menurut pengakuannya dia itu memakai masker sehingga si korban tidak tahu bagaimana kondisi wajahnya. Namun setelah mereka jalan-jalan, tiba-tiba si pelaku ini membuka masker dan mengatakan apakah bisa menerima pria cacat begitu. Namun si korban ini langsung mematahkan dan langsung menghina si pelaku ini yang membuatnya merasa sakit hati gitu. Nah, lalu kalau bisa dibilang proses dia membunuh itu Bang, kira-kira berapa lama ya? Karena kan dia diikat tuh pakai dasi ya katanya lehernya. Ya, untuk proses dia mencekik itu ada sekitar 15 menit begitu dia mencekik, sehingga si korban diduga sudah lemas. Namun untuk waktu dilakukan visum di rumah sakit, memang ada ditemukan air yang masuk ke dalam paru-parunya. Nah, diduga si korban ini waktu dibuang ke dalam sumur itu masih dalam keadaan kondisi hidup. Oke, berarti masih hidup, belum yang meninggal 100% karena ya? dicekik itu ya. Apakah ditemukan Bang dari hasil visum luka-luka lain Bang? Ya, luka-luka lain memang ada ya di bagian wajah, namun itu dugaannya itu diterima si korban itu ketika dia waktu dilempar ke dalam sumur, dugaannya itu dia mengalami terkena benturan begitu, sehingga ada bekas di bagian wajahnya. Nah, untuk tempat pembunuhannya itu di mana Bang? Karena kan kayak nggak mungkin dia kan tidak berteriak atau gimana gitu. Kenapa warga nggak ada yang dengar?
Ya, memang di lokasi penemuan mayat ini ataupun lokasi kejadian pembunuhan ini, kemarin juga waktu penemuan mayat ini juga kita sempat ke lokasi. Nah, lokasinya itu jauh dari pemukiman itu di sana itu hanya ada perkebunan gitu, perkebunan milik warga, perkebunan jagung, dan tidak ada memang satupun terlihat rumah warga di sana, sehingga diduga waktu kejadian pembunuhan itu tidak ada warga yang mengetahui. Berarti proses pembunuhannya itu di dekat tempat ditemukannya mayat ya? Jenazah. Iya, proses pembunuhannya itu memang di sekitaran lokasi penemuan mayat ataupun di lokasi sumur tersebut, sehingga ketika dia sudah lemas begitu, kebetulan ada sumur, nah langsunglah si pelaku ini memasukkan jasad korban itu ke dalam sumur gitu. Nah, saat penangkapan apakah pelaku tidak ada perlawanan, Bang? Ya, seperti video yang sudah beredar ya, memang waktu penangkapan si pelaku ini hanya pasrah saja jika didatangi oleh pihak polisian dan tidak ada melakukan perlawanan sedikit pun. Dia pun sempat mengakui bahwasanya memang dia itu kenal dengan si korban begitu. Dia juga menyimpan handphone milik si korban begitu. Oh, jadi handphone korban handphonenya sama si Reza ya, pelaku. Iya. Karena dari video beredar itu kan sempat ditanyai oleh polisi begitu di mana handphone si Lydia, dia pun langsung mengaku bahwasanya handphone Lydia itu bersama dipegang oleh si pelaku ini. Oh, ada apa modusnya Bang menyimpan handphone dari si Lydia ini, sudah ada nggak pembahasan sampai ke situ? Ya, untuk terkait dia menyimpan ataupun bagaimana motif ataupun motif secara rincinya itu belum disampaikan oleh pihak kepolisian, karena saat ini si pelaku ini masih menjalani pemeriksaan di Polrestabes Medan gitu ya. Oke, baik Bang. Nah, untuk korban Bang sudah dimakamkan? Ya, untuk korban sendiri sudah dimakamkan ya ketika sehari setelah penemuan dari jasad si korban ini. Oke, baik. Oke, cukup ya. Oke. Terima kasih Terima kasih Bang Alfiansyah. Alfiansyah atas penjelasannya ya yang cukup rinci dan jelas. Semoga pelaku ini bisa dihukum dengan seadil-adilnya. Oke, terima Selamat kasih Bang beraktivitas Alfiansyah. Bang Selamat Alfiansyah. sore. Selamat sore. Selamat sore. Oke, jadi kayak gitu ya ternyata. Kenalan dari sosmed. Udah kenalan dari sosmed, Diajak diajak ketemu jalan-jalan. Pakai masker awalnya. Tapi kayak mohon maaf kata dia kan sumbing Iya. kan. Sumbing itu kan ngomong nggak Udah. jelas. Harusnya juga udah tahu Iya, gitu. kalau there's something wrong ini, dan sangat disesalkan sih memang korban menghina yang kawin sama mamamu, dia bilang kayak gitu. Itu dia poin pentingnya di sini Tribuners, jaga lisan sih. Benar. Sangat-sangat harus dijaga mulutmu harimaumu, dan itu bisa membahayakan dirimu sendiri gitu. Jangan sampai melukai lah. Kalau memang gak suka, dicarilah kata-kata yang lebih baik gitu. Benar. Ya, semoga ya almarhumah bisa diterima di sisi kanan yang maha kuasa, keluarga yang ditinggalkan juga diberi ketabahan. Dan untuk pelaku juga bisa belajar mungkin ya dari jangan apa itu juga Dan gampang emosi. Oke Tribuners, kita serak nih Joy. Harus minum kopi dulu kayaknya nih. Agak manja ya. Nah, di berita kedua itu ada Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dengan terang menyatakan bahwa komplek perumahan JCT di Jalan Karya Wisata Kecamatan Medan Johor telah memakan badan jalan Rabu 21 Desember 2022. Nah, jadi Joy, memang beberapa belakangan ini di FYP aku tuh viral masalah Johor macet sekali. Iya. Nah, ini nggak tahu ya ini termasukkah salah satu penyebabnya atau enggak. Nanti kita tanya sama kakak reporternya. Nah, dijelaskan Bobi Nasution bahwa perumahan JCT itu pintu masuk utamanya telah memakan setengah badan jalan milik pemerintah Kota Medan. Setengah nih. Gimana tuh Yang jadi macam sempitnya mana? kan? Iya, yang aturannya bisa dua kendaraan, Iya. mungkin 2 mobil, jadi nggak bisa lanjut.
Nah, kata Bobi Nasution, dirinya sudah meminta dinas terkait untuk menegur dan menyelesaikan hal tersebut ke pihak JCT secara langsung. Bobi menyatakan bahwa apabila tidak ada tindakan lanjut oleh pihak perumahan JCT, maka Pemko Medan akan melakukan pembongkaran. Tuh. Jangan main-main nih sama ayahnya Nahyan. Dikatakan orang nomor 1 di kota Medan bahwa median jalan diadakan tersebut juga untuk pengamanan aset milik Pemko Medan. Iyalah, disinggung masyarakat Jalan Karya Wisata akan melakukan mediasi. Bobi pun bersikap tegas akan tetap memasang median jalan tersebut. Sehingga kata Bobi, dengan tegas median dipasang untuk pengamanan aset milik Pemko Medan. Akibatnya makin banyak yang berjualan maju ke tengah jalan sampai ke tengah jalan ya. Bobi ke tengah jalan karena kan dia bukan setengah. Tuh. Bobi tetap akan mendukung UMKM tapi tetap dengan cara yang baik, tidak mengganggu pengendaraan yang melintas. Pengendara yang melintas. Oke, gitu. Namanya udah setengah jalan nih. Sangat menjadi penyebab macet dong kalau kayak gitu. Belum lagi tuh tadi ada yang UMKM yang berjualan gitu. Sampai ke tengah jalan ya kayak gitu. Nah, penasaran gimana video cuplikannya? Kita saksikan dulu. Joni mantap ya itu. Tantangan wah. Paham, ya. Jalan ya, Bu. Terima kasih. Ini Bu. Ya, ada orangnya. Silakan Bu. Bagian kami ya wisata. Oh, mau ditambah kata-kata itu nggak apa-apa. Tambah kata itu tahu. Oh, gara-gara jalan ini sepi bang dagang kami bang. Biasa ini kan situasi lagi rame nih mau Natal. Gara-gara ditutup ini orang pada nggak mau kemari. Sepi, penjualan sepi. Kira-kira kenapa itu Kak sepinya Kak? Karena orang payah melintas? Iya, malas mutar bang. Payah macet lagi. Gara-gara jalan ini. Kakak jualan di sini? Iya, jualan di sini. Yang di J-City? Iya. Jualan apa kita Kak? Toko sepatu. Toko sepatu. Kak, kalau boleh tahu selama ada median jalan ini, berapa omset kita berkurang? Persenannya Pak? Per hari? Persennya kira-kira berkurang 35% lah. 35%? Iya, per hariannya itu? Iya. Harapannya gimana Kak ini Kak? Harapannya dibongkar aja lah, dibuka. Ngapain lagi ditutup kayak gini, macet. Saya jadi muter pun jalannya ke jalan. Nggak dipasang nih Kak, gimana Kak kondisi? Agak macet sih, cuman nggak semacet ini. Iya, lebih macet. Dia jam-jam tertentu ya Kak? Iya. Kalau sebelum Kalau median jalan? sore lagi macet kali, pagi jam apa macet juga. Selama ada median jalan? Iya. Oke. Kak, Siapa nama siapa, Kak? Dengan Kak Tini ya? Tini. Median jalan untuk Johor ini seperti apa Pak? Median jalan Mereka, Johor. iya, Nah, ini. somasi Pak. Ini mereka mau berniat melakukan somasi nih Pak. Tanggapan kita gimana Pak? Somasi? Iya, ke kantor wali kota katanya Pak. Ya, yang parkir di pinggir jalan di Somasi juga lah. Oke. Bilang. Ya, Jadi tanggapan kita nih Pak? Itu coba dilihat. Di tengah ada median jalan. Di sebelah kirinya ada apa? Pernah perhatiin nggak? Masa yang jualan boleh jualan? Kita hari ini lagi menggalakkan UMKM betul. Cuman bukan berarti UMKM sembarangan jualannya. Terus kalau kita lagi galakkan UMKM, masa boleh jualan Di tengah jalan. jualan di tengah jalan, di median jalan boleh jualan, di pinggir jalan, di atas trotoar boleh jualan, nggak juga. Jadi silahkan kita buat aturan juga ada hitungannya.
Kalau kita lagi buat aturan itu tentunya kita ingin tertibkan. Kenapa itu median jalan itu sekaligus untuk pengamanan aset kita. Makin banyak yang maju ke tengah, yang jualan makin hari makin ke tengah jalan. Ya, sudah sampai kemarin JCT itu pintu masuknya ngambil setengah jalan Kota Medan. Saya sudah sampaikan ke dinas terkait, kalau itu tidak ditertibkan nanti akan kita bongkar. Terima kasih Pak. Oke, tadi ada ibu-ibu penjual sepatu ya tadi katanya. Yang sampai dia bilang sepi untuk padahal ini Natal Mau tahun Natal, baru justru karena sepi orang malas lewat pedagang. situ karena macet. Benar sekali. Harus muter dulu. Nah, untuk berita yang lebih lengkap lagi, kita sudah terhubung bersama reporter kita, ada Kak Anissa. Halo Kak Anissa, selamat sore. Selamat sore Kak Anissa. Halo Pak Joy dan Risha, selamat sore. Nah, Kak, boleh nih dijelaskan mengenai kronologis nih, gimana si JCT ini bisa kayak gini dia sampai memakan setengah jalan gitu, Kak? Oke, jadi sebenarnya untuk median atau pembatas jalan ini sudah lama, sudah hampir 1 bulan terpasang di jalan sekitaran karya wisata sepanjang di Jalan Medan Johor ini. Nah, mereka ini keberatan karena masyarakat ini keberatan karena pertama tidak adanya putaran arus lalu lintas yang dekat dengan median jalan ini. Nah, selain itu karena jauhnya tempat putaran, maka banyak warga yang merasa kesulitan. Meski selain itu juga karena ada yang median jalan ini juga anak-anak sekolah jadi terlambat, terus juga beberapa pedagang jadi sepi dan akhirnya mereka mengadakan petisi tanda tangan untuk penolakan adanya median jalan ini. Namun tadi saat dikonfirmasi ke Wali Kota Medan bahwa median jalan ini salah satu langkah untuk Pemko Medan mengamankan aset-aset Pemko Medan. Seperti tadi yang bisa dikatakan Pak Wali, itu di perumahan Medan JCT, di perumahan JCT Medan Johor itu di pintu masuknya itu ada semacam jalan yang mana itu sebenarnya jalan umum tapi dijadikan mereka untuk jadi pintu masuk. Nah, makanya itu Wali Kota Medan saat ini tetap dengan tegas mengatakan untuk pemasangan median jalan ini, Kak. Seperti itu. Kira-kira sampai berapa lama sih Kak median jalan ini digunakan, mengingatkan udah hampir 1 bulan berjalan enggak efektif ternyata penggunaannya. Kalau median jalan ini seperti yang saya katakan tadi bahwa menurut Pak Wali Kota median jalan ini akan terus dipasang untuk menjaga aset Pemko Medan. Nah, mereka ini mereka ini kan mau mengadakan petisi sekaligus somasi kepada Pemko Medan. Tapi tadi saat saya konfirmasi itu Wali Kota tetap tidak gentar dan akan tetap melakukan pemasangan badan jalan. Seperti itu, Pak. Nah, untuk perumahan JCT sendiri gimana, Kak? Apakah sudah ada konfirmasi dari mereka mengenai mereka makan jalan sampai setengah jalan gitu? Untuk saat ini Tribun Medan juga masih terus mengonfirmasi, namun baik petugas keamanan maupun pihak JCT-nya belum ada yang bisa mau bicara ataupun konfirmasi ke kita, Kak. Oke, baik, berarti masih diam mereka ya. Iya. Balik lagi Kak ke median jalan ini. Median jalan ini bersifat permanenkah bangunannya atau tidak? Sejauh ini menurut Wali Kota tadi mereka akan tetap pasang median jalan ini, Kak. Tapi dia tidak mengatakan akan menghilangkan dalam waktu dekat. Hanya saja mereka Pak Wali Kota menyatakan bahwa median jalan ini akan terus dipasang karena ini untuk menjaga aset Pemko Medan dan ketertiban lalu lintas di Jalan Medan Johor. Nah, untuk situasi sekarang gimana, Kak, di jalan sana? Apakah masih gimana nih? Kalau sejauh ini memang keadaannya seperti tetap macet, di mana di pagi hari khususnya ataupun di sore hari di jam pulang kerja maupun berangkat kerja itu terjadi kemacetan sekitar 2 jam kurang lebih itu, dan itu yang membuat masyarakat mengeluh. Hanya saja yang menjadi permintaan mereka ini kan untuk mengadakan perputaran jalan yang dekat. Sementara dari hasil kajian Dinas Perhubungan Kota Medan, itu median jalan itu tempat putarannya hanya di beberapa titik saja, hanya di 3 titik, dan salah satunya itu di depan Taman Cadika Kota Medan. Nah, di situ warga karya wisata ini mengeluh karena tempat putarannya yang cukup jauh. Nah, namun menurut Wali Kota Medan, tempat putaran jauh itu dikarenakan untuk melakukan penertiban jalan, seperti itu.
untuk melakukan penertiban jalan, tapi masih macet malah ya, mengundang macet. Iya. Nah, kemarin sempat viral nih Kak, di Medan Johor tuh macet parah. Nah, kira-kira apakah ini tuh menjadi salah satu penyebabnya? Iya betul, karena biasanya memang karya wisata ini sudah terkenal dengan macetnya. Hanya saja sejak ada median jalan ini memang kemacetannya cukup parah, namun itu hanya di jam-jam kerja saja. Oke. Tetapi kalau di jam-jam siang hari ataupun tengah hari itu cukup lancar. Berarti sejauh ini belum ditemukan nih Kak keefektivitasan penggunaan median jalan ini ya sejauh ini. Kalau menurut beberapa warga memang mengaku ada bagusnya median jalan diadakan, hanya saja tempat perputaran jauh Oke. itu yang jadi keluhan masyarakat Berarti sekitar. poinnya hanya tempat Pemutaran perputaran yang ya. cukup sedikit, jadi susah Iya. orang jauh. Oke. Oke, Kak Anissa, terima kasih. Cukup ya? Iya cukup. Oke, banyak. Terima kasih banyak Kak Anissa. Selamat beraktivitas. Selamat sore. Sore. Itu kayak mungkin memang maksud pemerintah itu baik ya. Tadi menjaga aset pemerintah Kota Medan kan. Cuman ya hasilnya nggak seinstan itu. Apa ya, adaptasinya nggak seinstan itu gitu. Tapi kasihan juga tadi kan banyak yang pedagang yang Iya. sepi, karena emang Iya. kalau jauh kan kita nyebrangnya juga nggak bisa tuh kan. Kalau Benar. jalan kan juga nggak bisa ya. Makanya tadi tuh Joy tanya itu bangunannya permanen, maksudnya itu apakah median jalan itu Bisa masih digeser. itu. Oke. Tapi kayaknya kalau median jalan susah sih. Berat itu. Enggak juga lah, sendiri aku gesernya. Rame-rame sekampung kau ya. Oke, Tribuners, kita sudah ke berita puncak nih. Berita ketiga ada apa, Joy? Ya, ini berita ketiga ini ya datang dari BBM ya. Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut memastikan ketahanan stok seluruh produk BBM di atas 10 hari selama libur Nataru. Jadi aman nih ya. Ya, selama libur Natal dan Tahun Baru nih. Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Freddy nih mengatakan Pak Freddy mengatakan ketahanan stok BBM, LPG, bahkan aftur dipastikan aman dan lancar. Mantap nih. Di mana ketahanan stok seluruh produk BBM di atas 10 hari, LPG di level 20 hari, aftur ini jadi 61 hari dan akan terus diproduksi. Keren ya? Iya. Selain Jadi itu, nggak usah takut kita benar, kehabisan nih. iya, jangan jadi panik buying ya. Selain itu ia juga mengatakan bahwa untuk kebutuhan BBM di Sumbagut konsumsi gasolin. Gasolin ini apa aja nih? Ada Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo. Diperkirakan meningkat sebesar 10% atau dari rata-rata harian 12.581 kiloliter menjadi 13.844 kiloliter per hari. Wah, meningkat 10% ya untuk kebutuhan untuk konsumsi gasolin. Nah, sementara ada lagi namanya gasoil. Baru tahu nih saya gasolin, gasoil. Nah, gasoil ini ada Solar, Dexlite, Pertamina Dex diprediksi mengalami kenaikan sebesar 2% atau 9.280 kiloliter menjadi 9.466 kiloliter per hari. Peningkatan juga diprediksi terjadi untuk konsumsi LPG sekitar 2% atau 3.057 metrik ton menjadi 3.130 metrik ton per hari, dan untuk aftur mengalami peningkatan sekitar 11%. Ini ya kayak yang paling tinggi. Atau 620 kiloliter menjadi 692 kiloliter per hari. Proyeksi ini dibandingkan sales normal harian. Nah, Pak Freddy ini mengatakan juga stok BBM lagi-lagi ya dipastikan dia BBM LPG aftur dipastikan aman dan lancar. Keren ya. Jadi Pak Freddy ini juga dia bilang sehubungan dengan stok berjalan pada hari ini belum ada muatan dari kapal tanker dan pasokan dari kilang yang setiap hari memasok ke sarfas-sarfas Pertamina. Nah, lagi-lagi dihimbau untuk tidak usah khawatir ya. Jangan buat panik Tribuners, buying. ya, karena semuanya aman terkendali ya. Dan pihaknya juga akan memonitor terus-menerus nih untuk stok BBM dan LPG dapat terus terpenuhi. Gasoli, aftur ya semuanya ya. Untuk itu kita udah ada videonya. Kita saksikan dulu cuplikan video yang berikut ini.
Tahun baru tahun ini agak beda nih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita bicara 2 tahun terakhir kawan-kawan sekalian, memang kondisinya kan rada lesu ya, karena memang masih kondisi COVID ya, sehingga mobilisasi masyarakat agak terkendala, kemudian juga hal-hal lainnya ya, apalagi dengan segala macam pembatasan itu pergerakan kita juga menjadi terbatas. Tapi kalau kita bicara tahun ini, kawan-kawan sekalian, ini tahun dimana kondisinya kayaknya kok nggak kayak COVID ya, udah bebas. Meskipun saat ini kita masih antisipasi, masih dalam kondisi yang memang harus jaga-jaga, tetapi sepertinya untuk penerbangan, ya, untuk mobilisasi angkutan darat, mobilisasi orang, sepertinya untuk tahun ini sudah lebih bebas. Ya sudah nggak ada lagi. Jadi kan teman-teman juga kalau berangkat dari Medan mau ke Riau, mau ke Kepri, mau ke Jakarta, udah nggak ada lagi kan pakai ini kan pemeriksaan apa namanya antigen atau yang lain nggak ada kan, udah bebas ya PCR. Ya, yang darat pun juga seperti itu juga. Jadi saya pikir ini kondisinya karena memang sudah relatif lebih smooth ya di lapangan. Kemudian juga kita sudah banyak yang booster sehingga kekebalan tubuh, daya tahan juga semakin kuat ya, sehingga saat ini layanan kita itu saya prediksi akan jauh lebih meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya, itu udah pasti ya. Saya melihat di sini nanti untuk kondisi kita di Sumbagut kawan-kawan sekalian, yang pertama untuk masalah stok ya, saya sampaikan kondisi kita, stok kita baik untuk BBM maupun ini saya begini ya masukin dulu ya overview. Untuk BBM maupun LPG ataupun aftur kondisinya aman ya, aman, tentram, terharja. Jadi teman-teman nggak perlu apa namanya istilahnya panik, tidak perlu khawatir. Kami yakinkan dari Pertamina untuk stok BBM kita ya, apakah itu BBM, LPG, aftur dan bahan bakar lainnya dalam kondisi aman ya dan tersedia. Jadi nggak perlu khawatir. Converse jari pihak Pertamina. Apa itu tadi ya? Pertamina. Nah, untuk Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut. Oke, untuk informasi lebih lanjutnya kita sudah terhubung bersama Kak reporter Angel. kita. Aduh, Kak Angel cantik Si sekali. cantik manis. Beda ya auranya ya. Cantik kali. Oh iya, cantik kali ya. Kayak kita ya. Rambutnya rapi. Nah, Kak Angel, ini kan pihak dari Pertamina sudah memastikan aman nih. Nah, untuk di beberapa Pertamina yang ada di Kota Medan khususnya, apakah sudah terjadi apa nih? Pengantrian BBM yang berlebihan atau enggak? Atau enggak gitu. Oh, kalau iya, selamat sore Joy dan Ica. Kalau untuk peningkatan dia di BBM di SPBU gitu ya, itu sejauh ini belum ada sih sampai antri gitu kan. Cuman memang selama beberapa hari menjelang Nataru ini udah diperkirakan itu memang udah meningkat. Sudah mulai meningkat. Sudah ya, mulai meningkat ya. Dari tanggal 8 Desember. Oke. Iya. Tetapi Dan memang itu, peningkatan. Lanjut, dan itu peningkatannya sebesar 14%. Ini juga lumayan tinggi ya. Karena biasanya kan itu dia tersedianya itu di rata-rata 4.793. Jadi selama beberapa hari ini dia 793. Kak, boleh diulang Kak yang terakhir, nggak kedengeran. Oh nggak kedengaran ya? Iya. Jadi peningkatannya itu dari rata-rata hariannya itu dia biasanya 4.793. Sekarang itu menjelang Nataru peningkatannya capai 5.272 atau itu meningkat sebesar 14%. 14%, wah. Nah, walaupun ya. walaupun sudah mengalami peningkatan selama 14% dan tidak menutup kemungkinan itu bakalan naik lagi gitu ya kan Kak. Tapi memang dari pihak Pertamina ini sudah memastikan untuk aman gitu. Udah memastikan stoknya aman karena mereka juga mau meningkatkan stoknya juga kan, beberapa persen di gasolin, terus itu di gasoil, after seperti yang kita yang tadi Joy bilang.
Oke, apakah Kak mengingat apa ini ya, mau libur Nataru ini Kakak ada bertemu gitu dengan masyarakat yang panik buying gitu Kak? Oh, kalau panik buying belum ada. Mungkin itu terjadi di H-2. Oh, H-2 Atau ya. H-1 ditambah itu H+1 biasanya. Itu biasanya mereka memang panik buying, tapi kembali lagi diingatkan sama Pertamina Sumbagut untuk gak perlu panik buying dan gak perlu menimbun juga, gak perlu menstok banyak-banyak juga, karena secukupnya aja gitu kan, karena mereka juga pasti itu menstok terus mereka setiap harinya. Oke. Apakah Kak peningkatan yang 14% ini kan di bagian Sumbagut. Ini permintaannya itu memang apa ya, di luar Sumbagut juga Kayak atau gitu bagaimana? juga apa enggak? Oh, kalau di luar Sumbagut juga tadi aku baca kalau di daerah Jawa itu dia meningkatnya nggak terlalu besar, memang di bawah 5%. Memang di daerah Sumbagut ini kan Sumbagut ini kan cukup besar ya, sampai Batam. Terus itu ya Palembang gitu kan. Jadi memang cukup besar. Itu termasuk normal sih. Oh, walaupun 14% masih dalam batas normal ya. Ya semoga saja ya memang benar-benar cukup sampai 10 hari ke depan, karena juga pihak Pertamina Patraniaga ini sudah memastikan Di atas 10 hari nih selama Nataru. Bahkan sampai yang after tadi juga ya Kak sudah dipastikan aman ya. Iya, after untuk di Kuala Namu itu juga aman sampai 20 hari. Aman sampai 20 hari, perlu diapresiasi nih kerja keras. 60 hari salah sih. 60 hari. 60 hari. Berarti sampai 2 bulan ya? Iya. Sampai 2 bulan perlu diapresiasi. Tahun depan nih kayaknya. sampai Februari ya. Iya, sampai Februari. Wah. Oke, cukup. Cukup, Ica ada mau ditanyakan lagi? Cukup. Terima kasih banyak Kak Angel. Terima kasih. Selamat beraktivitas, selamat sore. Selamat sore Kak Angel. Nah, jadi buat para tribuners sekalian, jangan panik untuk stok BBM ya, karena dari pihak Pertamina khususnya di regional Sumbagut sendiri sudah memastikan ketahanan stok di seluruh produk BBM selama 10 hari libur Nataru nih. Jadi memang kalau misalnya lagi libur-libur kayak gini kan, apalagi yang lagi mudik gitu kan. Nah, ada mudik kan. Nanti di mau habis nih bensin rupanya ngantrinya banyak kali kasus-kasus kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya pihak Pertamina sudah siaga gitu ya. Tapi dulu kan pernah ada pengalaman Joy waktu mudik sama orang tua, banyak juga SPBU yang kosong beberapa tahun yang lalu, 3 tahun maybe. Itu waktu pulang menuju Dolok Sangkul itu banyak kali SPBU yang kosong. Dan nggak asing lagi pas lagi kayak gini di beberapa SPBU itu ngantrinya tuh nggak sih yang sampai panjang, sampai macet. Ada yang ngantri 2 jam truk-truk itu. Nah, semoga aja di libur yang kali ini nggak kayak gitu. Karena kan ini loh libur pertama lagi setelah ya huru-hara COVID-19 ya. Ini kayaknya yang udah mulai 80% normal lah, bahkan hampir mendekati 100% normal, semua udah mulai lancar, bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan semoga ini pengaliran BBM yang di bagian Sumbagut itu memang merata lah, SPBU-nya, jangan nanti SPBU ini kosong, daerah ini kosong, daerah kosong, jangan begitu. Mudah-mudahan. Nah, itu Tribuners 3 berita utama kita yang kita bahas secara tuntas di Selamat Sore Medan kali ini. Berita pertama itu ada Reza ya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 338. Oke. Dengan hukuman 5 tahun penjara. Hebat sekali kayaknya udah tahu itu ya. Lalu berita kedua ada apa tadi? Berita kedua itu tentang median jalan yang cukup tinggi ya di Johor. Iya, dan banyak panjang maksudnya. Banyak masyarakat yang mengeluh karena perputarannya itu sangat sedikit dan jauh, jadi menyebabkan kemacetan. Benar sekali. Dan berita ketiga tuh ada Pertamina yang memastikan stok BBM aman. Ya, Sesumbagut Raya. Sesumbagut Raya ini. Ya, jadi tetap ya nikmati hari libur. Yang mau Natal
selamat loh. Nah, buat pada Tribuners kalian bentar lagi mau Nataru, kalian nggak tahu mau kemana, kalian bisa mencari referensi liburan di Tribun Medan Explore. Ada di mana aja? Ada di Facebook, ada di Instagram, ada di YouTube, ada di TikTok. Nah, di situ banyak sekali video-video referensi untuk liburan. Bahkan bukan cuman tempat liburan, tempat nongkrong aja dong. Ya. Yang pastinya di Sumatera Utara. Benar. Nah, buat Tribuners kalian yang anaknya kopi banget, kopi banget, kita punya rekomendasi kopi yang mantap sekali. Ini tuh ada kopi Awi Coffee. Ada kopi Awi Coffee ya. Ada Awi Coffee, ini adalah kopi anak Medan yang ada varian Mandeling Bintang, ada itu apa tuh punya Muca? Ada Gayo Winner. Itu tuh. Jadi kopinya ini enak karena kita juga minum kopi ini ya. Kalau lagi ngantuk-ngantuk kerja nih, mengingat cuaca yang agak dingin ini. Minum Awi Coffee pakai pisang goreng sore-sore sambil menatapi hujan. Iya, di pantry kan orang. Kayak gini. Langit. Tahu gak sih? Nah, buat Tribuners sekalian, jangan sampai ketinggalan informasi dari Tribun Medan. Ada di mana aja, Joy? Kita bisa baca di portalnya Tribun Medan. Terus ada juga sosial media kita, yaitu ada Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, bahkan snack video. Lengkap kali. Jadi pastikan Tribuners itu mendapatkan berita aktual dan up to date hanya dari Tribun Medan. Aku Risha dan aku Joy beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, selamat sore Medan.